Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, jumpa lagi dengan saya dalam sesi live Instagram Ngobrol Pintar bareng Bu Nunu. Nah, hari ini spesial live dari Gedung D Kemendikbudrismen. Tepatnya saat ini saya berada di pojok ngopi saya, di ruang kerja saya. Saya mohon maaf terlebih dahulu ya, karena tadi agak terlambat cukup lama. Tapi nanti kita akan diskusi hingga 1 jam ya durasi ngopi kita, karena saya baru saja selesai menemani Pak Menteri berjumpa dengan Kepala BKN beserta seluruh rombongan. Dan topik sore hari ini diskusi dengan Pak Kepala itu memang menyangkut soal guru. Setelah terbitnya Permen Pan JF Guru, kemudian apa yang bisa kita lakukan agar mempermudah semua proses Bapak Ibu guru agar Bapak Ibu guru tidak mengalami kesulitan dalam kenaikan pangkat, dan bagaimana nanti pada proses penempatan guru ke jabatan-jabatan lain. Kan kita sudah tahu ya, di Permen Pan JF Guru itu JF Guru akan disatukan jadi 1 JF. Kemudian di situ di 1 JF itu nanti akan ada akan ada penugasan belum ada. Nah, sebelum nanti saya ada tamu istimewa yang selama ini belum pernah jadi tamu saya dalam ngopi saya. Nah, tamu saya Kepala Pusat Data dan Informasi ya, Pusdatin di Kemendikbudrismen, yaitu Pak Yudhistira. Sebelum beliau hadir, saya mau cerita dulu nih. Sore ini saya juga sesuai dengan tema kita ngopi. Sore ini saya juga ditemani dengan secangkir kopi. Nah, kopi yang menemani saya hari ini adalah kopi Aceh Gayo. Ini memang kopi favorit saya. Kalau di kantor itu biasanya kopi favorit saya kopi Arabica, dan memang ini adalah kopi favorit saya, kopi Aceh Gayo. Ini kopinya dan ini adalah biji kopinya, jadi Aceh Gayo. Saya punya bermacam-macam jenis Aceh kopi Gayo ya, macam-macam. Nah, yang hari ini menemani saya Arabica King Gayo. Ini dikirim oleh Bapak Ibu guru yang kebetulan mampir ke sini atau pas saya ke sana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga semua dalam keadaan sehat, dan saya terlebih dahulu menyapa nih Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Alhamdulillah ini sudah ada lebih dari 1.700 guru yang bergabung. Mana sebutkan kota asal masing-masing. Di sini ada dari Aceh, terima kasih ya Aceh sudah bergabung. Kemudian dari Pontianak, kemudian ada dari, jangan lupa nulis kotanya masing-masing. Karanganyar pasti, dan juga dari Jawa Tengah, Purwokerto, Sragen, Cilegon ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada lagi, nah dari Maluku, Banyumas, terima kasih sudah bergabung. Cirebon, kemudian dari Grobogan ya, semua yang sudah bergabung, terima kasih sudah bersamai saya dalam sore hari yang luar biasa ini dengan tema yang sangat spesial. Sore hari ini terkait dengan ruang GTK, rumah bersama kita, bersama ruang GTK dan rumah belajar gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sekarang sudah di rumah santai sambil menunggu waktu sholat maghrib, boleh dong seduh kopinya. Mari kita kopi bersama-sama. Nah, dalam ngopi hari ini kita sedang membahas tadi ya tema yang sangat spesial, yaitu transformasi digital melalui rumah pendidikan. Transformasi PMM menjadi ruang GTK. Seperti biasa, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan apa saja di kolom komentar seputar ruang GTK. Tapi kok sejak saya posting pertanyaannya terkait dengan PPG ya. Nanti ada kabar tersendiri untuk PPG guru tertentu ya, sabar. Nanti pasti ada saatnya ngopi bareng Bu Nunu khusus untuk PPG ya. Nah, saat ini kita pengen juga ya Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan ruang GTK, boleh nulis di komen pengalamannya seperti apa sih waktu menggunakan ruang GTK, semenyenangkan apa ya setelah kita bertransformasi, atau mungkin masih ada masalah yang dihadapi, boleh ditulis di situ, nanti boleh saya baca setelah acara ini selesai. Nah, bagaimana dengan transformasi ruang GTK itu sendiri ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama
Tanggal 21 Januari yang lalu, PMM telah bertransformasi menjadi ruang GTK bersamaan dengan perilisan rumah pendidikan untuk mendukung visi besar Kemendikbud, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Nah, Bapak Ibu, di dalam rumah pendidikan tersebut terdapat 8 ruang, ya, ibarat sebuah rumah ya. Ada ruang-ruang, ada kamar-kamar. Ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Jadi sekarang Bapak Ibu boleh berselancar mencari informasi apa saja yang Bapak Ibu butuhkan di satu genggaman tangan, ya, dari super app yang namanya Rumah Pendidikan. Nah, khusus untuk ruang guru dan tenaga kependidikan, kita punya ruang khusus yang disebut dengan ruang GTK. Nah, hal-hal yang baik kita lanjutkan, karena kan kita sudah punya ya sebelumnya namanya PMM. Semua yang baik di ruang di PMM kita lanjutkan, yang masih kurang kita sempurnakan. Setelah saya menjelaskan sekilas tentang ruang GTK, tentu penasaran kan untuk mendengarkan lebih jauh dengan suhunya ya. Saya akan panggil suhunya. Kita ingin seluruh guru dan tenaga kependidikan mengetahui lebih jauh tentang ruang GTK dan berkenalan langsung dengan Kepala Pusdatin ya, yang inisiator sekaligus yang menjadi nahkoda untuk ruang GTK tersebut. Kita ingin guru-guru lebih familiar, lebih akrab, dan lebih bersemangat, bergembira menggunakan ruang GTK ini, dan lebih sering menggunakannya karena sekarang sudah lebih terintegrasi. Kenapa? Karena sekarang lebih sederhana dari segi akses, fiturnya juga tidak membebani guru, lebih inklusif, tidak hanya untuk guru loh ya. Kalau dulu PMM kan untuk guru aja ya. Nah, sekarang ruang GTK ini bisa untuk digunakan pengawas, tenaga kependidikan lainnya gitu ya, kepala sekolah juga sudah ada ruang-ruang sendiri. Kita harapannya ya seluruh GTK terus meningkatkan kompetensi, kinerja, dan tentu dampaknya ya ke kesejahteraan secara mandiri. Nah, manfaat ruang GTK itu sendiri apa Bapak Ibu? Tadi pagi dan pada saat peluncuran tentu sudah pernah mendapatkan informasi dari saya ya. Jadi harapannya dengan kehadiran ruang GTK ini dapat mempermudah guru dan tenaga kependidikan untuk mengakses sumber belajar yang dapat digunakan sebagai inspirasi bagi para guru dalam pembelajaran dan mendukung belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Kapanpun dan dimanapun sumber itu ada dalam genggaman, begitu ya. Nah, kemudian untuk menjalani kebutuhan pengembangan karir juga tersedia di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengakses apa saja ya pelatihan-pelatihan mandiri sekarang bisa. Dan kalau ingin meningkatkan kompetensi sesuai dengan ketertarikannya ya, kompetensi yang dibutuhkan juga tersedia di situ. Kita juga ingin dengan ruang GTK ini mendukung guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tendik lainnya untuk saling berbagi praktek baik. Dan tentu ini menjadi inspirasi buat guru lain. Ini yang dulu ada di PMM juga ya, dan sekarang kita lanjutkan untuk berbagi praktek baiknya. Nah, layanan dalam ruang GTK ini dibagi ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, kategori layanan belajar berkelanjutan dengan beragam fitur yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun untuk kebutuhan pengembangan diri guru dan tendik. Fitur lainnya seperti diklat, sertifikat pendidik, pelatihan mandiri, dan komunitas. Yang kedua adalah kategori layanan karir dan kinerja. Fitur-fiturnya antara lain pengelolaan kinerja, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, dan yang ketiga adalah inspirasi pembelajaran. Di situ ada perangkat ajar, CPATP, ide praktek, bukti karya, video inspirasi, dan masih banyak lagi yang dulu sudah Bapak Ibu buat. Semua kami kumpulkan dalam satu kamar di dalam ruang GTK tersebut. Nah, yang menarik nih ya, ada transformasi fitur-fitur dalam ruang GTK. Kami terus-menerus mengumpulkan masukan dan saran dari pengguna sehingga terjadi beberapa penyesuaian dengan harapan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan dapat lebih fokus untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, beberapa penyesuaian seperti pengelolaan kinerja yang saat ini periodenya dilakukan 1 kali dalam setahun, yang semula 2 kali setahun ya. Tidak perlu lagi mengunggah dokumen sertifikat, laporan, dan bukti dukung lainnya. Kemudian pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah akan dipertimbangkan berdasarkan hasil refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan.
Dan pengembangan kompetensi sudah tidak lagi berbasis poin. Jumlah kegiatan yang akan dikerjakan selama satu periode sesuai dengan situasi dan kondisi pegawai. Sehingga penyederhanaan dalam pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah kemudian lebih mudah, bermakna, dan bermutu. Itu selalu tagline-nya yang kita sampaikan ya. Dan juga berfokusnya bukan lagi pada dokumen-dokumen, tapi pada peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi. Semua aksi nyata yang sudah dikumpulkan masih bisa digunakan ya sebagai inspirasi. Pelatihan mandiri juga tetap dapat digunakan sebagai fitur pembelajaran PKB ya ada. Kemudian modul pelatihan post-test juga masih ada. Jadi jangan khawatir, apapun hasil karya Bapak Ibu masih tersedia dengan rapi di ruang GTK ini. Anda juga tetap masih bisa berbagi praktek baik ya. Jangan khawatir kalau punya energi yang lebih untuk berbagi praktek baik juga bisa. Nah, kami terus akan melakukan upaya ya untuk pengembangan fitur, terus-menerus kita lakukan, akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari para pengguna, tidak hanya untuk guru saja, namun juga untuk kepala sekolah, pengawas, dan pendi. Ruang GTK nantinya akan diperkaya dengan konten yang semakin aplikatif dan berbasis pada mata pelajaran. Sesuai dengan cetak biru transformasi digital melalui rumah pendidikan, ruang GTK masih dalam fase pengembangan awal Bapak Ibu. Tahun ini pengembangan masih dalam fase pengintegrasian layanan dan lebih dari 950 aplikasi menjadi satu portal informasi dengan fokus ruang GTK. Lalu bagaimana sih cara aksesnya? Mudah, Bapak Ibu tinggal berkunjung saja ke Google Play Store. Di situ tinggal download, klik download gitu ya. Nah itu pengantarnya panjang banget ya. Boleh dong ya nyeruput kopi dulu sebelum saya lanjutkan cerita dan saya panggil teman ngopi saya. Memang kopi Aceh Gayo itu nikmat kok ya. Jadi kalau belum pernah nyoba silahkan coba. Pasti ketagihan. Baik, sebelum saya lanjut saya akan panggil mengundang Pak Yudis. Pak Yudis silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang namanya kasih. Pak Yudhistira, Kepala Pusdatin. Bapak Ibu silakan dulu Pak. Alhamdulillah. Ini dari mana aja ini? Dari Ciputat. Ciputat ya. Jadi kantor Pusdatin itu di Ciputat ya? Ya, kantor utamanya di Ciputat. Di Senayan tuh ada kantor transit. Ya. Oh, kalau dari Ciputat ke sini itu berapa jauh? Tergantung. Ya kadang 30 menit, 1 jam. Tadi lumayan sekitar 45 menit. Tapi kalau arah balik padat. Karena kan jadwal pulang nih. Ya, ini namanya Pak Yudhistira ya. Beliau adalah kepala pusat Pusdatin. Nah, Pak Yudis, boleh nggak cerita sebenarnya itu gimana sih idenya terkait dengan rumah pendidikan dan apa sih isinya? Boleh. Terima kasih Bu Dirjen. Saya boleh izin ngopi dulu ya? Silakan. Nah, karena Aceh Gayo kebetulan istri saya juga dari Aceh, lahir di Aceh. Dan untuk pertama kali saya baru ke Aceh bulan lalu dan tentu minum Aceh Gayo ya. Juga saya minum suka, di sana Aceh Gayo. Saya suka kopi tanpa gula. Oh sama, cobain. Berarti kita sama dong ya. Mantap. Oh, mantap ya. Luar biasa ya. Nah tentu terima kasih Bu Dirjen. Tentu kaitannya dengan rumah pendidikan sebenarnya tentu bagian dari arahannya Pak Menteri bagaimana mewadahi semua kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan ya, stakeholder pendidikan. Mulai dari guru, murid, tadi Bu Dirjen sampaikan, guru, murid, orang tua, sekolah, mitra, publik, dan masyarakat gitu ya. Artinya sebelumnya ini masing-masing ini parsial gitu. Nah, namanya rumah pendidikan ini adalah mewadahi, menaungi semua kebutuhan. Nah, rumah pendidikan itu tentu hadir dalam rangka tentu program Astatitanya Presiden Prabowo dan Wakil Presidennya Mas Gibran gitu ya. Tentu kaitannya dengan digitalisasi dan sebagainya. Nah, tentu kalau kita bicara digitalisasi, transformasi digital, ada 3 term gitu ya. Ada digitation ya, digitalisasi sama transformasi digital gitu ya. Kalau kita bicara digitation itu kan antara merubah dari yang analog menjadi digital. Jadi
dari 0101 dan sebagainya. Itu adalah proses digitization gitu ya. Kemudian ada proses digitalisasi. Nah, proses digitalisasi ini adalah proses otomasi yang tadinya tadi Bu Didan sampaikan, yang tadinya harus upload 2 kali menjadi 1 kali gitu kan. Itu kan proses digitalisasi, artinya proses otomasi ini harus memberikan sebuah dampak perubahan, memberikan kemudahan. Kemudian level yang di atasnya lagi adalah transformasi digital. Jadi kalau transformasi digital ini tidak hanya bicara teknologi, tapi bicara mindset, bicara strategi baru, dan bicara orang gitu, dan cara kita berinteraksi. Dan tentu guru-guru ke depan, ini kan bagian dari budaya. Pendidikan, budaya itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita menyikapi teknologi dan sebagainya. Tentu memberikan bahwa teknologi itu hadir memberikan bantuan gitu, bukan menyulitkan kita gitu. Nah, harapannya rumah pendidikan ini hadir adalah untuk memenuhi segala kebutuhan, menjadi sebuah transformasi yang tidak hanya bicara teknologi, tapi bicara cara kita berinteraksi, cara kita berpikir, dan juga strategi-strategi baru. Artinya tadi yang sampaikan Bu Dirjen, artinya apa yang sudah ada kita coba kembangkan lagi, kita kuatkan lagi supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder pendidikan gitu ya. Nah, rumah pendidikan ini hadir untuk memberikan sebuah layanan yang memang sesuai dengan kebutuhan stakeholder pendidikan gitu kan. Jadi ini melengkapi saja apa yang disampaikan Prof. Nunuk gitu ya. Tadi sudah sampaikan ada ruang murid, ruang guru, ruang bahasa dan sebagainya. Tentu kita berkomitmen untuk memastikan bahwa harus ada keberlanjutan dari apa yang sudah ada, dan tentu harus ada improvement gitu. Nah, salah satu yang memang jadi pilar utama dalam rumah pendidikan tentu ruang GTK nih, ruang guru nih. Karena harapannya tadi guru ini bisa jadi ruang GTK ini bisa menjadi media guru untuk berkreasi, berkarya, tentu untuk melakukan pengembangan diri, untuk menjadi sumber-sumber belajar dan sebagainya. Supaya guru tidak bingung, dan guru juga bisa merefleksi kira-kira di ruang lain ada apa saja. Karena juga guru harus melihat guru juga sebagai orang tua. Guru juga melihat di ruang orang tua itu ada apa. Guru juga bisa melihat sumber-sumber pembelajaran yang di ruang murid itu apa saja. Karena di dalam ruang murid ini kan salah satu juga program prioritasnya Presiden. Artinya bagaimana kita menyediakan konten-konten pembelajaran yang baik, yang tentunya nanti salah satu yang kita targetkan adalah kaitan dengan saintek, matematika dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, dan tentu rumah pendidikan ini hadir untuk tadi memberikan pendidikan bermutu untuk semua dan yang ramah. Nah, ini yang penting, ramah ini tadi responsif, akuntabel, melayani, kemudian adaptif dan harmonis. Terima kasih. Waduh, luar biasa penjelasan dari Pak Yudis ya. Boleh dilanjut ngopi lagi? Boleh nih. Saya juga sebelum melanjut ada sesi tanya jawab, saya menyapa Bapak Ibu keluarga besar saya dari Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak. Dia selalu join di seluruh Indonesia yang ikut menyaksikan live Instagram ini, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang setia menemani kita sore hari ini sambil menunggu sholat maghrib waktu Indonesia Barat dan sholat berikutnya untuk waktu Indonesia Tengah dan Timur. Nah, di sini saya ingin sudah ada pertanyaan nih Pak Yudis nih terkait dengan ruang GTK. Tapi saya baca nih di sini pertanyaannya semua tentang PPG. Ya, nanti untuk PPG spill dikit ya. Nanti akan diumumkan jika sudah ada kapan pembukaannya dan anggarannya yang tersedia gitu ya. Jadi segera jika sudah siap kami akan langsung umumkan baik di lamannya PPG maupun di Instagram saya. Ini yang paling ditunggu nih ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini ada PPG untuk PAUD dan lain sebagainya. Nanti kita akan buka sesi khusus live IG untuk ini. Ini ada pertanyaan dari Rizky_Aryatama Surdaya. Pertanyaannya, apakah dapat akun info GTK, SIM PKB, SSO Dapodik bisa terpadu dalam satu aplikasi ruang GTK agar mempermudah pelayanan? Gimana, Mas? Ya, tentunya menarik ini ya, Mas Rizky ya. Dari Mas Rizky dari mana ya? Mungkin Mas Rizky, pertanyaannya menarik ya. Artinya tadi sampaikan oleh Bu Dirjen. Artinya apa yang kita lakukan ini kan
terus dilakukan pengembangan. Artinya apakah nanti akun misalkan Info GTK, SIM PKB, SSO, Dapodik itu bisa terpadu dalam satu aplikasi Ruang GTK? Tentunya bisa gitu. Ya. Makanya kita berharap dalam pengembangan Ruang GTK itu mungkin nanti bawa masukan-masukan dari guru, kemudian teman-teman dari Tendik dan sebagainya, ini bisa menjadi bagian evaluasi. Namanya dalam pengembangan sistem itu biasanya ada selalu feedback, Prof. Nunuk ya, ada feedback dan feedback ini menjadi masukan. Biasanya pengembangan produk itu kita menggunakan skema namanya design thinking ya, design thinking yang itu berbasis kebutuhan. Jadi misalkan ada masukan feedback itu menjadi referensi kita untuk melakukan development baru gitu ya. Nah tentu di dalam konteks Ruang GTK harapannya dalam pengembangan sistem kan ada data service platform gitu ya. Kita bicara data ini kita rapikan. Data ini misalkan tadi yang mungkin sebelumnya SIM PKB punya sistem sendiri, kemudian ada PMM sistem sendiri, ini nanti kita integrasikan. Karena pada dasarnya proses integrasi itu yang harus diperbaiki adalah dari sisi datanya. Setelah data, kita bicara service apa, layan apa yang mau kita sediakan. Nah nanti kita sebenarnya nanti mungkin nanti kita bisa buat semacam kayak deep dive atau hackathon bersama guru. Kira-kira guru itu mau apa sih sebenarnya? Harapannya jadi kebutuhan itu bukan dari pusat gitu. Artinya kebutuhan itu benar-benar dari guru. Guru itu butuh apa saja sih di Ruang GTK? Nanti mungkin kita bisa buat itu, Prof. Nunuk gitu ya. Artinya di Ruang GTK itu perlu apa saja gitu. Salah satu tadi kan harapannya ini kan dari Mas Rizky pinginnya ada Info GTK, kemudian SIM PKB terintegrasi, SSO Dapodik itu terintegrasi dan sebagainya. Sehingga para guru juga bisa mengecek kira-kira proses NUPTK saya seperti apa. Kemudian ini saat ini kan masih parsial-parsial ini. Betul. Nah, tentu harapannya di Ruang GTK dia itu nanti bisa secara personalisasi. Jadi guru itu bisa punya namanya kayak akun guru gitu ya, akun guru yang bukan hanya sekedar SSO, tapi akun dia bisa melihat apakah NUPTK-nya sudah update dan sebagainya gitu. Jadi intinya sangat mungkin sekali, namun terus kita perlu kembangkan lebih lanjut dan tadi sampaikan Prof. Nunuk artinya Ruang GTK ini kan terus bertransformasi bertransformasi menjadi lebih baik, menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan karena memang kita desain journey-nya ini harus memang sesuai dengan nature atau kalau dalam konteks mental modelnya guru gitu. Misalnya kalau dalam konteks design thinking itu mental modelnya guru itu kita sesuaikan. Makanya kita harus selalu melakukan namanya kalau dalam konteks itu user experience gitu ya. User experience dari guru itu seperti apa sih? Karena kita lihat kan guru itu kan banyak sekali mental modelnya beda-beda. Yang dari daerah A misalkan akan beda gitu. Makanya kita harus melakukan kurasi yang tepat gitu kan. Jadi sesuatu yang kita lakukan misalkan dari guru, misalkan daerah A, daerah B itu kan beda-beda mental modelnya. Nah ini tentu menjadi tantangan kita untuk memberikan sebuah layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan guru dan tentunya tadi target kedepannya adalah menyediakan pendidikan bermutu untuk semua. Iya, baik, gitu. Luar biasa nih jawabannya. Kalau sudah Mas Suhu, pasti jawabannya sudah pasti cespleng. Nah ada pertanyaan lagi dari Dwipo Kunchoro. Dengan jumlah jam mengajar, Pak Dwipo Kunchoro, terima kasih ya pertanyaannya. Dengan jumlah jam mengajar dan kesibukan administrasi, bagaimana memanfaatkan Ruang GTK ini sebagai peluang dan bukan sebagai beban? Nah ini untuk Pak Dwipo, kata kuncinya adalah gunakan sesuai kebutuhan agar tidak menjadi beban. Ya, dengan berbagai layanan yang tersedia, sekarang guru dapat menyesuaikan jenis layanan apa sih yang sesuai dengan kebutuhan guru. Tadi yang Pak Yudi sampaikan sesuai dengan apa tadi? Nature guru. Nature mental model guru. Mental model guru. Jadi kebutuhannya apa? Jadi sekarang ini sama sekali tidak ada keharusan ya untuk menggunakan Ruang GTK, apakah untuk mendapatkan tunjangan dan lain sebagainya, tidak ada. Benar-benar ini kita ciptakan, kita kembangkan untuk membantu guru, ya, membantu guru sesuai dengan melengkapi kebutuhan guru, sesuai dengan tadi peruntukannya masing-masing. Misalnya guru yang senang berbagi inspirasi ya dapat manfaatkan bukti karya, atau guru yang senang belajar bisa mengakses pelatihan mandiri, atau guru yang kepingin melakukan pelatihan-pelatihan yang lain, mencoba mengikuti pelatihan dan mendapatkan ilmu di situ, ya silahkan akses. Artinya sekarang ini sesuai saja dengan kebutuhannya, sehingga tidak menjadi beban. Termasuk pengelolaan kinerja pun juga kita sudah buat sesederhana mungkin sesuai dengan kebutuhan, tapi tidak menjadi kualitasnya tidak berkurang ya, tapi lebih sederhana, kurang lebih seperti itu. Nah itu Pak Yudis, ada lagi pertanyaan nih Pak dari Lindawati 87. Pertanyaannya nih buat Pak Yudis tentunya.
bagaimana sih memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal untuk para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga pengajar yang berada di wilayah terpencil? Ya. Gimana? Biasanya kalau kita bicara wilayah terpencil itu kan biasanya keterbatasan itu terkait dengan internet gitu ya. Iya. Dulu kita punya salah satu inisiatif adalah menyediakan ini ya semacam aplikasi awan gitu ya, yang nanti awan penggerak yang di mana nanti guru bisa istilahnya mendownload, nanti setelah download nanti dia nggak perlu online lagi. Ya. Namun pada dasarnya sebenarnya gini, tentu internet ini menjadi salah satu esensial gitu ya sebagai bagian. Namun ke depan tidak hanya di dalam ruang guru gitu, ada namanya ruang murid. Nah, ruang murid itu ke depan kalau dia itu bisa kita sediakan dalam bentuk plug-in gitu ya. Jadi ada konten-konten sumber pembelajaran yang nanti bisa diakses tanpa internet gitu ya. Atau nanti kalau dia sudah download, sudah install aplikasi, nanti kalau dia sudah dibuka itu sudah tinggal di running saja gitu. Itu pertama. Kemudian guru sebenarnya dengan keterbatasan internet gitu ya, mungkin sebelumnya sudah pernah misalkan punya akses internet, guru-guru bisa mencari referensi sumber pembelajaran gitu. Misalkan contoh, saya ingin mengajar materi A gitu ya, dengan karakteristik peserta didik sekian gitu. Artinya dia nanti si sistem ini mungkin yang kita kembangkan, apalagi dengan menggunakan kecerdasan artifisial, kira-kira dia akan menyampaikan kira-kira bahan ajarnya apa, sehingga bisa menjadi referensi sesuai dengan konteks daerah tersebut. Ini yang tadi yang salah satu yang sedang akan kita kembangkan. Di samping itu juga tentu guru bisa melihat ya update konten yang ada di ruang yang lain gitu. Tadi kan ada ruang murid, jadi nanti konten-konten itu bisa disimpan, misalkan bisa disimpan di dalam flash disk, nanti tinggal ditayangkan ke depan murid gitu ya. Artinya tadi dengan keterbatasan internet, tapi murid bisa mendapatkan materi pembelajaran. Nah, guru sebagai fasilitator mendalami materi yang disampaikan melalui media konten digital yang disampaikan, baik itu melalui laptop atau TV, smart TV dan sebagainya, tanpa internet. Dan tentu kita bahwa kita ingin melihat kondisi-kondisi yang sifatnya tadi daerah-daerah terpencil itu seperti apa sih karakteristiknya. Tentu kadang-kadang mungkin ada guru yang mungkin di rumah ada internetnya gitu, pas sekolah nggak ada internet. Artinya guru bisa menyiapkan dulu bahan ajarnya, misalkan membuka ruang GTK, mencari referensi sumber belajar, sumber mengajar, kemudian nanti menyampaikannya dalam bentuk offline. Itu pertama. Kemudian nanti dengan adanya hadirnya ruang murid, jadi guru bisa mengambil atau mendownload konten-konten yang ada di ruang murid, atau nanti menampilkan dalam offline mode, kemudian nanti ditampilkan di kelas dan sebagainya, tergantung nanti media yang ada di sana, seperti itu. Jadi kita berharap bahwa memang internet ini salah satu kunci, cuman kita sadari bahwa tidak semua daerah memiliki kualitas internet yang cukup gitu, karena ini sebuah tantangan kita juga dengan Kominfo ya untuk menyediakan internet yang baik, seperti itu sih. Iya. Makasih banyak nih, tadi udah ada trik dan tips dari Pak Kapus Datin bagaimana kalau internetnya itu ada nggak ada, hilang timbul, itu ada trik dan tipsnya, tetap bisa memanfaatkan ini untuk menjadi sumber membantu Bapak Ibu guru. Ini ada pertanyaan lagi nih dari SMPN 40 Purworejo. Mengapa PMM berganti nama menjadi ruang GTK? Pertanyaannya bagus sekali. Nah, Pak dari SMPN, mungkin Bapak atau Ibu ya dari SMP 4 Purworejo, bahwa nama ruang GTK kepanjangan dari ruang guru dan tenaga kependidikan ini dipilih untuk memastikan keselarasan terhadap transformasi digital yang diusung dalam Cetak Biru Rumah Pendidikan yang dirilis Pak Menteri ya pada tanggal 21 Januari yang lalu, yang menekankan pada kolaborasi lintas sektor dan menjadi prioritas untuk menciptakan ekosistem yang holistik, berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan pendidikan, khususnya untuk guru dan tenaga kependidikan melalui ruang GTK. Jadi dipilihnya nama ruang GTK itu dikepanjangan dari guru dan tenaga kependidikan. Kalau maksudnya itu tidak hanya sekedar buat belajar dan mengajar saja gitu ya, dan bukan hanya untuk
untuk guru saja, maka kami sesuai dengan nama Direktorat Jenderal yang sekarang di AMPU, itu guru dan tenaga kependidikan, sekaligus juga mempersembahkan ruang belajar juga di rumah pendidikan, bukan hanya untuk guru, tapi juga menghadirkan fitur yang sama, kesempatan belajar yang sama untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya, pengawas sekolah, kepala sekolah, tendik lainnya boleh mengakses. Makanya kita ganti nama, kita sesuaikan namanya menjadi Ruang GTK. Saya boleh izin nambahin? Oh iya, silakan. Ya, jadi tadi nambahin Bu Dirjen ya, artinya mengapa PMM itu diganti gitu. Sebenarnya nggak diganti, karena memang PMM itu didesain untuk guru ya, sebagai teacher facing platform. Artinya memang PMM itu untuk guru gitu. Sedangkan ada layanan lain lagi yang belum tersedia tadi, layanan murid, kemudian orang tua dan sebagainya. Nah, hadirnya rumah pendidikan ini, namanya rumah kan dikembangkan rumahnya, kamarnya disediakan. Nah, yang PMM didesain untuk guru ya ditempatkan di ruang guru dan GTK supaya kita menggunakan diksi-diksi yang general gitu ya. Diksi-diksi yang kita gunakan diksi-diksi common gitu, yang umum lah. Namanya ruang GTK. Nah, kemudian karena PMM itu didesain untuk ruang guru ya, kita jadikan ruang guru gitu supaya penamanya lebih umum. Nah, yang lain-lain kita sediakan nih, seperti itu. Jadi filosofi rumah pendidikan sebenarnya mengacu kepada bagaimana kita menyediakan pendidikan bermutu untuk semua. Iya, jadi semua pihak yang stakeholder pendidikan yang memang terkait dengan urusan pendidikan tersedia, gitu ya, betul. Pak ya. Ini ada pertanyaan juga dari ada apa nih? Keke Kemon ya. Apa sih perbedaan PMM dengan ruang GTK? Nanti saya jawab, nanti Pak Siti saya tambahin ya. Ruang GTK merupakan transformasi dari PMM seperti yang tadi saya ceritakan ya. Jadi bertransformasi berarti bukan diganti atau hilang sama sekali, di mana ruang GTK akan menjadi ruang belajar dan inspirasi yang lebih terintegrasi, sederhana dan inklusif bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tendik. Nah, sesuai dengan tagline dari ruang GTK, gunakan sesuai dengan kebutuhan, jangan menjadi beban. Kami terus berupaya untuk melanjutkan upaya peningkatan kualitas layanan kami untuk guru, KSPS, dan tendik. Kurang lebih itu. Ada tambahan ya? Ya, sebenarnya tadi nambahkan apa yang disampaikan Bu Dirjen. Sebenarnya tidak ada. Jadi ruang seperti tadi bahwa PMM itu bertransformasi menjadi ruang GTK gitu. Artinya yang tadinya itu orang harus mengakses berbagai aplikasi, misalkan kaitan guru, mengakses di bagian guru gitu kan, ruang PMM gitu. Nah, harapannya dengan mengakses satu tadi super app, guru cuma mengakses satu super app, yang di dalam itu ada ruang GTK. Memang saat ini ada proses transisi gitu. Ada ruang GTK, ada masih aplikasinya, tapi ke depan itu akan semuanya dileburkan ke dalam rumah pendidikan gitu. Tapi dalam proses transisi, Bapak Ibu guru sebenarnya cukup mengakses rumah.pendidikan.go.id melalui website, atau kalau mau download melalui Play Store bisa yang Android silakan download. Sedangkan yang untuk iOS lagi proses development, tapi bisa melalui website rumah.pendidikan.go.id. Itu sama saja. Jadi Bapak Ibu yang sudah download aplikasi GTK, kemudian mengakses rumah GTK, itu sama saja gitu. Namun seperti tadi sampaikan Bu Dirjen, artinya bahwa ruang GTK ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan guru, sesuai dengan nature-nya guru, dan tentu memberikan konten-konten yang lebih dalam lagi sesuai dengan tadi memang kebutuhan-kebutuhan guru, baik itu di daerah terpencil maupun dan sebagainya. Terima kasih. Sekaligus, saya pinjam mobil lagi nih. Jadi ini tadi pertanyaan jawaban Pak Yudis tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Desinat ya kan, untuk pengguna iOS apakah sudah bisa akses? Ya, sudah masih bisa, ya? Saat ini dalam proses pengembangan. Namun sebenarnya kalau iOS tinggal akses saja melalui di laman rumah.pendidikan.go.id, sama persis. Sama persis ya. Jadi nggak perlu. Jadi bagi yang iOS yang pakai iPhone gitu, jangan khawatir, tinggal buka saja di rumah.pendidikan.go.id. Itu tampilan sama karena memang rumah pendidikan kita hadirkan dalam konteks user friendly, mobile user gitu kan, user friendly, kemudian lebih responsif. Sebenarnya tampilannya akan seperti Bapak Ibu membuka aplikasi saja. Jadi Facebook? Iya, sama seperti Facebook. Jadi kalau buka rumah.pendidikan.go.id, ya Bapak Ibu seolah-olah seperti membuka aplikasi saja seperti itu. Jadi kalau yang iOS jangan khawatir, langsung ketik rumah.pendidikan.go.id, nanti langsung bisa. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Novita, Ibu Novita.Syahrina. Apakah PMM dan ruang GTK sekaligus digunakan atau milih salah satu saja, Bu? Jadi ini pengguna
Ini yang seperti ini Iya. gimana nih, Pak? Nah, kalau sebenarnya PMM kan saat ini sudah bertransformasi ke ruang ya. GTK. Mungkin secara teknis Bapak Ibu mungkin ada aplikasi di Play Store itu ruang GTK gitu. Ya, udah sama Itu aja sebenarnya itu sama saja kalau dengan Bapak PMM. Ibu mengakses melalui rumah pendidikan. Nah, Gitu. Nanti karena ini proses transformasi, nanti yang aplikasi di ruang GTK itu akan benar-benar pindah secara keseluruhan. Tapi sebenarnya tidak. Jadi kalau PMM saat ini sudah bertransformasi masih menjadi ruang GTK. Iya. Artinya Bapak Ibu kalau mengakses ruang GTK sama dengan sama dengan PMM gitu. Artinya PMM sudah tidak ada lagi ya. Artinya bertransformasi menjadi ruang GTK. Tapi Bapak Ibu kalau mengakses melalui jalur gitu rumah.pendidikan itu sama saja gitu. Sebenarnya nggak ada. Ini artinya sebuah integrasi. Artinya yang paling penting adalah datanya sama gitu. Jadi Bapak Ibu misalkan kalau kita beli tiket online kan kadang-kadang melalui platform A, platform B, tapi ujungnya sama kita dapat tiket gitu lah. Intinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Gitu ya Bu Novita. Jadi sebenarnya tuh ya kan sudah bertransformasi, maka nama PMM sudah tidak ada. Ngaksesnya ya di ruang GTK itu untuk semua kebutuhan ya. Artinya Ibu Novita bisa mengakses melalui ruang GTK kalau sudah akses yang aplikasi, tapi Ibu TK juga bisa mendownload aplikasi rumah pendidikan dan melalui Google Play atau melalui website. Sebenarnya apapun minumannya gitu, apapun aplikasinya yang penting itu terintegrasi gitu. Intinya saat ini seperti itu. Jadi jangan bingung. Artinya Bu Novita bisa tetap mengakses ruang GTK itu sama saja atau melalui aplikasi rumah pendidikan karena semua sudah terintegrasi gitu. Kalau dari RC itu pertanyaannya ruang GTK itu loginnya by apa? Kalau ruang GTK tetap login pakai belajar.id. Jadi sama di rumah pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru, misalkan nanti kalau melalui ruang GTK itu loginnya tetap menggunakan login yang sama seperti Bapak Ibu mengakses PMM. Jadi menggunakan belajar.id. Nanti Bapak Ibu juga pada saat Bapak Ibu misalkan menggunakan melalui website nih rumah.pendidikan kemudian masuk ke ruang GTK itu juga menggunakan login atau single sign on yang sama gitu. Jadi tidak ada perubahan gitu. Jadi nggak ada perubahan ya. Jadi tetap bisa menggunakan akun belajar ID-nya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Imam _1295 mau tanya, Bu, apakah di ruang GTK ini lebih fleksibel tidak seperti PMM? Harus ada kegiatan dulu baru mendapat piagam atau lebih sederhana daripada PMM, namun apa yang harus dilakukan di ruang GTK? Jadi Pak Imam, penggunaan ruang GTK ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan seperti yang tadi saya sampaikan dan Pak Yudis ya, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengguna. Selain itu, arah pengembangan ruang GTK kedepannya akan berfokus untuk menjadi ruang GTK menjadi sumber belajar dan inspirasi yang lebih sederhana dan inklusif. Misalnya ya, untuk aksi nyata, sesuai dengan informasi pada rilis 21 Januari yang lalu, fitur ini sudah ditiadakan. Kan sudah saya sampaikan ya, kalau nggak salah pada saat itu saya talkshow ya, fitur aksi nyata sudah ditiadakan sehingga guru tidak fokus lagi mengejar sertifikat gitu ya, namun lebih fokus pada pengembangan kompetensi berkelanjutan. Sedangkan bagi guru yang ingin terus berbagi inspirasi dapat menggunakan fitur bukti karya. Jadi aksi nyata diunggah dulu, nunggu sertifikat, dikurasi dulu sudah tidak ada. Jadi nanti untuk PKP-nya banyak cara ya, misalnya dengan pelatihan mandiri, dengan ikut webinar dan lain sebagainya sudah ada. Khusus untuk aksi nyata memang sudah tidak ada. Jadi tidak lagi yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat. Ini Pak Yudis, ada pertanyaan dari Ibu Faradila Anissa. Pertanyaannya username dan password pakai apa ya? Dan menggunakan yang mana? Ini masih ada yang bingung. Ini menarik ini. Tadi ya sebenarnya hampir sudah dijawab juga. Ya? Saya izin ngopi dulu. Silakan ya. Sambil nunggu Pak Yudis jawab, saya mau berterima kasih pada 1.800 lebih guru yang masih bergabung dengan kita Pak Yudis untuk mendengarkan penjelasan ini atau masih menulis pertanyaannya. Bagi yang belum menulis komen terkait dengan permasalahan yang dihadapi, boleh langsung, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Yudis loh. Susah loh ketemu beliau ini. Silakan Pak Yudis. Selamat sholat maghrib juga ini di daerah Jakarta dan sekitarnya. Mungkin daerah yang tadi Makassar, daerah timur sudah maghrib. Mungkin Aceh belum ini. Iya, Aceh kita belum, ngopi dulu lagi. Ngopi dulu ya.
Jadi apa itu Pak username-nya? Sebenarnya gini, artinya tidak ada perubahan. Artinya pada saat Bapak Ibu guru mengakses ruang GTK, Bapak Ibu tetap menggunakan akun belajar ID yang sudah memang Bapak Ibu guru punya gitu. Jadi tidak ada perubahan. Ya. Jadi baik Bapak Ibu tadi mengakses melalui aplikasi ruang GTK yang juga merupakan bagian dari rumah pendidikan, atau Bapak Ibu langsung mengakses melalui website rumah.pendidikan.go.id. Karena sebenarnya Prof. Nunuk, saya pernah waktu ke daerah Papua nih, saya tanya para guru, Bapak Ibu guru lebih suka buka melalui website atau aplikasi, dan ternyata sebenarnya guru-guru itu lebih senang bukanya lewat website. Iya ya. Lebih gampang gitu, karena bukanya melalui laptop dan sebagainya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membuka melalui laptop ya di rumah.pendidikan.go.id, dan Bapak Ibu guru tetap menggunakan akun yang Bapak Ibu miliki melalui belajar.id. Jadi tetap sama gitu. Jadi jangan perlu khawatir, aduh username-nya nanti berubah, password-nya berubah. Bapak Ibu silahkan simpan password-nya baik-baik, username-nya sama sesuai dengan username-nya Bapak Ibu guru yang ada di belajar.id. Seperti itu. Makasih Pak Yudis, jawabannya yang lengkap sekali, melengkapi jawaban sebelumnya. Bagi di DKI Jakarta dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Tapi kita kan sebentar lagi ya, jadi selesaikan dulu ya baru sholat. Sudah terdengar ada di sana. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Dwita. Apakah PPG 2025 menggunakan rumah pendidikan juga, Bu? Nah, ini penting nih ya, bagi semuanya kan pertanyaannya semua tentang PPG nih ya. Ya, ini ada pertanyaan tentang PPG, saya jawab juga ya, betul ya, Bu Dwita dan Bapak Ibu semua yang sedang ikut live IG maupun yang sekarang belum menyimak nanti akan melihat rekamannya, bahwa PPG 2025 masih akan dapat diakses di ruang GTK ya, di rumah pendidikan. Jadi salah satu kamar rumah pendidikan ruang GTK. Nah, di situ begitu masuk nanti akan ada tempat untuk PPG. Nah, ketika program sudah dibuka nanti, maka layanan PPG 2025 dapat diakses melalui menu sertifikat pendidik dalam ruang GTK. Sekarang boleh coba-coba kok klik-klik. Sudah ada belum sih menu sertifikat pendidik? Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Yudis. Dari Ibu Kimelia. Boleh dijawab nih ya Pak ya. Apa beda ruang GTK dengan rumah pendidikan dan rumah belajar? Ini kan para guru masih ingat-ingat zaman dulu ada rumah belajar. Iya, benar. Ini menarik, ibarat rumah itu kan artinya mewadahi, memenuhi, melindungi gitu kan. Artinya melindungi siapa? Melindungi kebutuhan. Kalau kita ke rumah biasanya kita butuh makan, tidur, semua kebutuhan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada di rumah gitu. Iya. Nah, ibaratnya rumah pendidikan gitu hadir untuk memenuhi tadi semua stakeholder pendidikan mulai dari guru. Jadi bedanya ruang GTK, namanya ruang GTK itu adalah bagian adalah ruang, salah satu ruang di rumah pendidikan. Kamar gitu. Salah satu kamar di ruang di ruang rumah pendidikan. Salah satu kamar itu. Ini kamar untuk guru GTK gitu. Itu ada di rumah pendidikan. Nah, di rumah pendidikan dibuat lagi ruang atau kamar untuk namanya murid. Nah, rumah belajar itu salah satunya adalah transformasi. Jadi rumah belajar itu bertransformasi menjadi ruang murid atau kamar murid. Nah, kemudian di dalam rumah belajar itu kan sempat ada itu lab maya atau kelas maya yang bisa digunakan guru, itu juga bisa salah satunya bertransformasi di bagian di ruang GTK. Sebenarnya tapi kebanyakan rumah belajar itu bertransformasi menjadi ruang murid. Jadi di mana di ruang murid itu ada sumber pembelajaran. Nah, ini kenapa ada lahirnya ruang murid ini nggak ujuk-ujuk Prof. Nunuk? Karena ini memang untuk mendukung program prioritasnya Presiden Prabowo, Astacita, bagaimana penguatan digitalisasi, penguatan saintek dan sebagainya. Harapannya di dalam ruang murid itu sumber-sumber belajar itu tersedia. Jadi ibarat kita sebagai orang tua, jadi anak-anak tidak perlu nonton yang aneh-aneh gitu ya, atau nonton YouTube yang nggak bisa kita monitor. Nanti anak-anak tinggal di rumah silahkan membuka ruang murid. Jadi bisa mencari sumber pembelajaran gitu ya. Baik itu nanti dalam bentuk kelas maya, animasi, game dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi seperti tadi bahwa konsepnya adalah keberlanjutan, pengembangan, bahwa ruang GTK itu adalah salah satu ruang, salah satu kamar di rumah pendidikan, sedangkan rumah belajar itu bertransformasi menjadi salah satu ruang di rumah pendidikan, yaitu ruang murid, seperti itu.
Terima kasih Bapak Ibu, Pak, terutama Pak Yudis nih yang membantu saya menjawab dengan sangat cespleng. Jadi tidak perlu saya ulang lagi ya. Iya Bapak Ibu masih bareng saya sore hari ini. Memang ini waktunya sudah Bapak Ibu yang setia menemani saya di sore hari ini yang benar-benar ingin mendapatkan informasi terkait dengan ruang GTK. Sekali lagi kami tekankan bahwa transformasi ruang GTK ini untuk mempermudah dan tidak menjadi beban. Oleh karena itu silahkan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Semoga informasi yang kami sampaikan berdua antara Pak Yudis sebagai Kepala Pusdatin terkait rumah pendidikan dan ruang GTK bisa memberikan semangat dan motivasi untuk terus memanfaatkan ruang GTK ini dan rumah pendidikan dalam mengembangkan kompetensi dan kualitas pembelajaran serta berkontribusi untuk masa depan pendidikan Indonesia. Terutama tadi Pak Yudis berkali-kali mengatakan untuk pendidikan bermutu untuk semua. Saya masih ditemani banyak sekali, boleh nggak ditunjukkan dan lambaikan tangan, kasih salam buat teman-teman yang lain. Di sana kami dibantu loh ya oleh tim yang luar biasa hebat. Halo Bapak Ibu semua, kasih salam dong. Halo. Ya, dan ini yang setia menuliskan ini berganti ya, dulu namanya Mbak Nurul, sekarang ganti yang ganteng-ganteng. Nah, di sini. Ayo, ya. Nah, sekarang ada pantun nggak buat para Bapak Ibu guru? Waduh, saya sebagai ini KTP saya DKI, harusnya memang wajib pantun nih. Iya, harus. Apa ya pantunnya ya? Nah, ini mungkin jangan lupa cakepnya ya. Jangan lupa cakep Ibu, gitu ya. Ya. Cakep. Biasanya kalau setelah cakep kemudian tuh artinya gitu Iya, biasanya. Iya. Karena saya ini tinggal di daerah Jaksel. Oh, Jaksel. Tapi ya, anak Jaksel. Dia Jaksel Gaul Depok. Gitu. Tapi gini, mungkin ini silakan Bapak Ibu ya, cakepnya jangan lupa. Ya. Nih, dengan semangat kita semua berperan. Cakep. Menciptakan pembelajaran yang ceria. Pendidikan berkualitas jadi tujuan. Untuk masa depan yang lebih bahagia. Tepuk tangan. Sekarang Saya nggak mau kalah nih sama Pak Yudis. Masa orang Jaksel Kemeringet. Jaksel ke sana itu Jaksel Kemeringet. Ada pantun, saya enggak, saya yang asli Jaksel nih ya. Maksudnya kontraknya di Jaksel di rumah dinas. Belajar bersama Bapak Ibu guru. Cakep. Ruang GTK, tempat ilmu baru. Artinya. Ayo manfaatkan, jangan ragu. Mantap. Pendidikan bermutu, Indonesia maju. Mantap. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu guru di sesi ngopi ngobrol pintar bareng Bu Nunu di kesempatan berikutnya dengan topik yang sangat menarik berikutnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Dan untuk Pak Yudis terima kasih banyak. Sama-sama Prof. Sudah menemani saya dan jauh-jauh. Terima kasih kopinya juga saya habisin ini. Jauh-jauh dari Ciputat ke sini loh ya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu guru selamat menunaikan sholat maghrib bagi WIB dan jangan lupa terus mengeksplorasi rumah pendidikan agar menambah khasanah pengetahuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.